Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Ibu akan membahas materi pertama di kelas 12 pada mata pelajaran matematika peminatan, yaitu bab 1 tentang limit fungsi trigonometri. Untuk materi limit sendiri sudah pernah kalian pelajari ketika kalian di kelas 11 pada mata pelajaran matematika wajib. Nah, cara untuk mencari limit fungsi trigon kurang lebih sama. Nanti silahkan kalian apakah banyak kurangnya atau banyak lebihnya. Nah, nanti dilihat di video yang akan Ibu sampaikan ini. Di sini sudah ada kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar yang pertama yaitu menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri. Yang kedua, menyelesaikan masalah berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menentukan nilai limit fungsi trigonometri menggunakan 3 metode. Metodenya diantaranya metode substitusi, kemudian metode penyederhanaan, dan yang terakhir metode rumus dasar limit fungsi trigonometri. Tujuan pembelajaran berikutnya menyelesaikan masalah berkaitan limit fungsi trigonometri menggunakan sama 3 metode juga, yaitu metode substitusi, kemudian metode penyederhanaan, dan terakhir menggunakan metode rumus dasar limit fungsi trigonometri. Nah, kita lanjutkan lagi. Di sini sudah Ibu tuliskan diagram alur konsep untuk materi limit fungsi trigon supaya kalian terarah apa yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, pada limit fungsi trigonometri yang akan Ibu bahas yang pertama adalah grafik fungsi trigon, kemudian pengertian limit melalui pengamatan grafik fungsi trigon, berikutnya pemahaman secara intuisi limit trigon, yang terakhir yaitu menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Nah, sebenarnya yang akan menjadi fokus pada pembelajaran di video kali ini adalah materi yang terakhir, yaitu menyelesaikan limit fungsi trigon. Nah, 3 materi yang lainnya akan Ibu sampaikan secara singkat karena ini kurang lebih sama seperti pada materi limit di ketika kalian berada di kelas 11. Nah, untuk menyelesaikan limit fungsi trigon ada 3 cara. Nah, cara yang pertama yaitu metode substitusi langsung. Kapan metode substitusi langsung tidak bisa digunakan? Ketika kalian mensubstitusi dan hasilnya nanti muncul 0 per 0 ataupun tak terhingga, maka kalian harus menggunakan 2 cara lainnya. Di antaranya yaitu metode menyederhanakan dan juga metode rumus dasar limit fungsi trigon. Jadi kalau tidak bisa menggunakan substitusi langsung, kalian gunakan 2 cara yang lain. Nah, sekarang kita lanjutkan. Definisi limit. Jika nilai dari suatu fungsi fx mendekati suatu nilai L akibat dari x mendekati A, kita sebut L merupakan limit dari fx di mana x mendekati nilai A. Nah, bisa dituliskan fx mendekati L di mana x mendekati A, atau limit fx di mana x mendekati A nilainya adalah L. Nah, sekarang kita mengingat kembali materi limit aljabar kalian di waktu kelas 11. Nah, di sini sudah Ibu sediakan soal yaitu tentukan nilai limit x pangkat 3 dikurang 1 per x min 1 di mana x mendekati 1. Nah, tentukan nilai limitnya. Nah, ada beberapa tahap atau beberapa cara untuk menentukan nilai limit tersebut. Cara pertama melalui pengamatan grafik fungsi. Nah, di sini sudah Ibu sediakan grafik fungsi dari soal yang tadi Ibu bacakan. Nah, kita lihat cara menentukan nilai limit dari grafik fungsi. Karena di sini limitnya adalah x mendekati 1, maka kita lihat di sumbu x yang mana nilainya adalah 1. Berarti di sini letaknya. Ketika nilai x mendekati 1, kita cari nilai y-nya berapa. Nah, berarti kita tarik nih sampai ketemu tepat di sini titiknya sejajar, atau kita tarik tegak lurus. Nah, ternyata ketemu nilai fx-nya mendekati 3, maka nilai limit di mana x pangkat 3 dikurang 1 per x min 1, x mendekati 1, nilai limitnya adalah
3. Karena Y yang kita peroleh ketika X mendekati 1, nilai Y-nya mendekati 3. Nah, sekarang kita lanjutkan. Pemahaman secara intuisi. Nah, secara intuisi ini maksudnya menggunakan kalkulator. Jadi kita masukkan satu persatu nilai X-nya. Di sini kalau dari kiri Ibu mulai dari 0,75 sampai mendekati 1. Kemudian kalau dari kanannya Ibu mulai dari 1,25 turun hingga mendekati 1. Nah, ketika sudah dimasukkan nilainya, maka akan diperoleh perhitungan dari fx-nya. Nah, ini hasil perhitungannya. Kalau kita lihat dari sebelah kiri, maka hasil perhitungannya yaitu selalu meningkat ya. Dia meningkat hingga mendekati nilainya yaitu fx mendekati 3. Kemudian kalau kita lihat dari sebelah kanan, nah di sini awalnya 3,813 dia selalu menurun hingga mendekati fx mendekati 3. Berarti untuk limit x mendekati 1, untuk limit x pangkat 3 kurang 1 per x min 1, di mana x mendekati 1, nilai limitnya adalah 3. Langkah ketiga atau cara ketiga yaitu menyelesaikan limit fungsi aljabar. Nah, sekarang kita sama-sama menyelesaikan limit fungsi aljabar. Cara pertama seperti biasa harus kita substitusi terlebih dahulu nilai limitnya atau x mendekati 1 itu. Kita substitusi ke fungsi fx. Kita kerjakan sama-sama. Limit x mendekati 1 x pangkat 3 kurang 1 per x kurang 1. Apabila kita substitusi, maka tulisan limitnya harus dihilangkan. Kita substitusi sama-sama, berarti 1 pangkat 3 kurang 1 per 1 kurang 1. Maka diperoleh nilainya adalah 1 pangkat 3, 1. 1 kurang 1, 0. 1 kurang 1 juga 0. Nah, karena yang muncul adalah bentuknya yaitu dalam bentuk tak tentu, maka harus kita gunakan cara yang ketiga. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan metode penyederhanaan. Nah, sekarang kita sederhanakan sama-sama. Limit x mendekati 1, Ibu tulis ulang, x pangkat 3 kurang 1 per x min 1 bisa kita rubah. Nah, Ibu menggunakan metode Horner untuk mencari pemfaktoran dari x pangkat 3 dikurang 1. Nah, kita mengingat lagi materi sebelumnya. Di sini ada x pangkat 3, ada x pangkat 2, ada x pangkat 1, ada x pangkat 0 atau konstanta. Kemudian untuk koefisien x pangkat 3, ini kan x pangkat 3 kurang 1 nih fungsinya. Untuk koefisien x pangkat 3 nilainya adalah 1. Koefisien x pangkat 2 tidak ada kan, berarti 0. Koefisien x pangkat 1 tidak ada juga, berarti juga 0. Koefisien x pangkat 0 atau yang kita sebut dengan konstanta nilainya adalah min 1. Kita tuliskan min 1. Sekarang dia dibagi sama siapa? Nah, dibagi sama x min 1. Lalu kita tuliskan x min 1 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 1. Ditulisnya di mana? Nah, kita tulis di sini. Nah, sekarang kita kerjakan menggunakan metode Horner. 1 yang di sini kita turunkan, 1 turunkan. Nah, kemudian kita kalikan 1 kali 1, 1. Taruh di sini hasilnya. 0 tambah 1, 1. Ini hasil penjumlahan ya. Kemudian 1 kali 1 lagi 1. Terus lagi hasilnya. Kemudian 0 tambah 1 juga 1. 1 kali 1, 1 lagi. Min 1 tambah 1 hasilnya adalah 0. Nah, berarti ini kan sudah ketemu kita hasil pemfaktorannya.
Hasilnya adalah X pangkat 2 tambah X tambah 1 sama dengan 0. Nah, berarti X pangkat 3 min 1 bisa kita rubah menjadi hasil perkalian. Ibu rubah ini X pangkat 3 kurang satunya menjadi X min 1 dikalikan X pangkat 2 tambah X tambah 1. Nah, sekarang baru kita tuliskan di limitnya. Berarti kita rubah sama-sama. Limit X mendekati 1, perubahannya tadi menjadi X min 1 kali X pangkat 2 tambah X tambah 1 per X min 1. Nah, karena di sini sudah ada nilai yang sama, boleh kita coret, dan penghubungnya adalah kan di sini perkalian, boleh artinya kita coretkan. Kita coret sama-sama X min 1-nya yang atas dan yang bawah. Berarti tersisa limit X mendekati 1 yaitu X kuadrat tambah X tambah 1. Baru kita substitusikan nilai X-nya. Kalau substitusi berarti tulisan limitnya dihilangkan. Berarti langsung 1 pangkat 2 tambah 1 tambah 1. Diperoleh hasilnya adalah 3. Nah, sama kan hasilnya seperti dua cara sebelumnya yang sudah Ibu jelaskan. Nah, jadi ini materi yang sudah kalian pelajari di waktu kelas 11. Sekarang apa perbedaannya untuk materi di kelas 12? Perbedaannya ya menggunakan fungsi trigonometri. Nah, di sini sudah Ibu sediakan grafik fungsi trigon. Jadi kalian harus ingat kembali kalau nilai sin 30 derajat berapa nilai y-nya, sin 60, sin 210 dan seterusnya. Kemudian ada grafik cos, dan juga yang terakhir adalah grafik tangen. Jadi silahkan kalian buka-buka lagi cara menghitung nilai sin, cos, dan tan. Berikutnya, pengertian limit melalui pengamatan grafik fungsi. Nah, Ibu ulang lagi. Di sini sudah Ibu sediakan dua buah gambar. Ketika gambar yang pertama, kita lihat di sini. Ini kan anggap aja ada yang berada di sebelah kiri dan juga ada yang berada di sebelah kanan. Nah, ketika gambarnya atau titik pertemuannya ini kita anggap saja dia saling berhadapan langsung, maka nilai limitnya dikatakan ada karena dia saling berhadapan. Nah, kita lihat sekarang gambar kedua. Nah, gambar kedua ternyata tidak saling berhadapan. Artinya nilai limitnya tidak ada. Berikutnya gambar ketiga dan keempat. Nah, kita lihat gambar ketiga. Nah, ternyata gambar ketiga untuk kurva yang satunya bentuknya berbelok dia. Artinya juga dia tidak saling bertemu atau saling berhadap-hadapan. Maka untuk gambar ketiga nilai limitnya juga tidak ada. Dan yang terakhir sama, nilai limitnya juga tidak ada. Nah, coba kita bahas satu soal supaya lebih paham. Perhatikan gambar Gx pada diagram Kartesius berikut. Nilai limit Gx di mana x mendekati 2 adalah, nah dicari nilai limitnya. Nah, di sini sudah Ibu sediakan gambarnya. Sudah ada gambar dari fungsi Gx di mana yang di sini dicari adalah ketika limit x mendekati 2. Limit x mendekati 2 di mana letaknya? Nah, letaknya di sini. Di sini kan letaknya x mendekati 2. Ketika x mendekati 2 ketemu, nilainya berapa? Nah, nilainya adalah 3. Berarti jawabannya adalah 3. C berarti jawabannya. Sekarang Ibu tanya lagi. Ketika nilai limitnya atau yang dicari adalah limit x mendekati 3, berapakah nilai limit dari si Gx? Maka untuk menentukan limit dari Gx dengan x mendekati 3, kita lihat x mendekati 3
Nah, di sini kan X mendekati 3. Nah, kita kasih batas. Anggap ini garis awal dari perlombaan. Nah, perlombaannya ada yang ke sebelah kiri dan juga ada yang ke sebelah kanan. Nah, ketika perlombaannya ke sebelah kiri, ini kan kurvanya. Nah, ke sebelah kiri. Maka titik permulaannya di mana? Atau start dia larinya dari mana? Nah, start larinya dari sini kan. Berarti limit X mendekati 3 dari kiri atau 3 negatif, ketemu nilainya adalah 4. Kemudian kita cari lagi limit X mendekati 3 positif, nilai limitnya adalah berapa? Nah, 3 positif berarti dia larinya ke kanan. Kalau lari ke kanan, yang mana X yang dimulai dari 3 lari ke kanan, berarti letaknya di sini kan kurvanya. Awal permulaan larinya di sini kan. Nah, berarti ketemu nilai Y-nya berapa? Ya benar, ketemu nilai Y-nya adalah 0. Berarti ketemu limit X mendekati 3 dari kanan, nilainya adalah 0. Nah, karena hasilnya berbeda antara limit kiri dan limit kanan, maka jawabannya adalah tidak ada. Pokoknya kalau dia tidak saling berhadap-hadapan, berarti nilai limitnya tidak ada. Kalau X mendekati 2 tadi kan, ini ibu garis, yang ini larinya ke kiri, yang ini larinya ke kanan. Nah, dia saling berhadapan, berarti nilai limitnya ada. Sekarang kita lanjutkan lagi. Dapat kita simpulkan dari yang ibu ajarkan tadi, yaitu definisinya adalah suatu fungsi f(x) didefinisikan untuk x sekitar a, maka limit f(x) di mana x mendekati a ada jika dan hanya jika limit kiri sama dengan limit kanan. Jadi nilai limit ada jika dan hanya jika limit kiri sama dengan limit kanan. Berikutnya, pemahaman secara intuisi limit fungsi. Nah, di sini sudah ibu sajikan soal tentukan nilai limit fungsi trigonometri untuk limit sin x per x di mana x mendekati 0. Nah, ini sudah ada perhitungannya. X mendekati 0. Kalau dari sebelah kirinya ibu mulai dari 1, substitusikan angka-angkanya hingga mendekati 0, diperoleh nilainya adalah nilai Y-nya diantaranya 0,84147, 0,95885 sampai seterusnya, yang mana dia selalu meningkat kan. Di sini selalu meningkat tetapi tidak lebih dari 1. Sekarang kita lihat yang sebelah kanannya. Untuk yang sebelah kanan dia dimulai dari min 1 sampai mendekati 0 juga. Nah, ketika substitusi min 1 diperoleh nilai Y-nya adalah 0,84147, kemudian 0,95885 hingga dia meningkat di sini, tetapi juga tidak melebihi dari 1. Maka kalau dilihat hasil peningkatannya ini mendekati nilai 1. Maka limit sin x per x di mana x mendekati 0 nilainya ketemu adalah 1. Berikutnya, menyelesaikan limit fungsi trigon. Nah, kita masuk ke materi terakhir, yaitu menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Ada 3 cara. Cara yang pertama menentukan limit fungsi trigonometri menggunakan metode substitusi langsung. Nah, pasti ini metode favorit untuk siswa-siswa karena tinggal substitusi nilai yang ada. Nah, sekarang ibu kerjakan contoh soal yang pertama. Limit x mendekati
pi per 4 sin X tambah cos X per tan X sama dengan, nah kita substitusi, berarti kan tulisan limitnya langsung hilang. Berarti kalau ibu substitusi sin pi per 4 tambah cos pi per 4 per tan pi per 4. Pi per 4 itu berapa derajat? Ya, jawabannya adalah 45 derajat. Berarti sama saja kita diminta mencari sin 45 derajat tambah cos 45 derajat per tan 45 derajat. Nah, kita hitung sama-sama. Sin 45 berapa? Setengah akar 2 tambah cos 45 setengah akar 2 per, sekarang tan 45 nya berapa? Nilainya adalah 1. Setengah akar 2 tambah setengah akar 2 jadi setengah tambah setengah jadi 1 kan. 1 kali akar 2 berarti akar 2 jawabannya. Berarti jawabannya adalah akar 2 per 1 diperoleh akar 2. Berarti limit sin X tambah cos X per tan X, dimana X mendekati pi per 4, ketemu nilainya adalah akar 2. Selesai. Nah, apabila muncul angkanya bentuk tentu atau ada angkanya, maka cukup menggunakan metode substitusi langsung. Sekarang kita jawab soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2. Limit X mendekati pi per 2 sin 2X per cos X. Nah, sama dengan, kita kerjakan sama-sama, kita substitusi nilai limit X mendekati pi per 2. Berarti langsung ibu tuliskan sin 2 kali pi per 2 per cos pi per 2. Kita coret, berarti sin V atau sin 180 derajat kali cos pi per 2 berarti cos 90 derajat. Sin 180 berapa nilainya? 0. Cos 90 berapa nilainya? Sama, 0. Nah, ternyata yang muncul adalah bentuk tak tentu atau tak terdefinisi, yaitu 0 per 0. Maka kita tidak bisa menggunakan metode yang pertama, berarti kita harus menggunakan metode yang lainnya. Salah satunya yaitu metode penyederhanaan. Nah, sekarang ibu ajarkan menggunakan metode penyederhanaan untuk menjawab soal nomor 2. Nah, menentukan limit fungsi trigon dengan penyederhanaan. Nah, di sini sudah ibu tuliskan untuk contoh soal pertama sama seperti soal di samping ini. Nah, sama. Jadi sekarang kita jawab sama-sama menggunakan metode penyederhanaan. Ibu tulis ulang. Berarti limit X mendekati pi per 2 sin 2X per cos X. Nah, yang harus kalian ingat dalam menjawab limit fungsi trigon adalah kalian harus membuka kembali materi identitas trigonometri yang sudah ibu ajarkan di kelas 11. Jadi catat-catat kembali rumus-rumus yang sudah ibu ajarkan di waktu kalian kelas 11. Nah, salah satunya yaitu kita bisa merubah nilai dari atau fungsi dari trigonometri yaitu sin 2x. Nah, bisa kita rubah. Perubahannya apa? Perubahannya ibu langsung gunakan rumus yang terdahulu yaitu sin 2x sama dengan berubah jadi 2 sin x cos x. Nah, jadi kita bisa rubah jadi seperti itu. Nah, sekarang kita tuliskan perubahannya. Jangan lupa limitnya juga masih dituliskan. Limit x mendekati pi per 2, sin 2x nya kita rubah jadi 2 sin x cos x. Yang masih bingung silahkan nanti dibuka rumus sudut terangkap
pada fungsi trigonometri. Berarti tuliskan 2 sin X cos X per cos X-nya kan sudah sederhana, jadi jangan diawak-awakan, jangan dirubah jadi 1 per second X, tambah ribet nanti menghitungnya. Berarti tetap cos X. Nah, sekarang gimana cara selanjutnya? Sama seperti pada limit fungsi aljabar, karena ada yang sama di sini, berarti boleh kita coret. Nah, sekarang yang dicoret yang mana? Sin. Ya, salah. Yang kita coret adalah cos. Karena kan atas bawahnya yang sama adalah cos. Artinya yang tersisa di sini limit X mendekati pi per 2 kali sin X. Nah, sekarang baru kita substitusikan nilai X-nya. Berarti 2 kali sin pi per 2 itu berapa? Sin 90 derajat. Berarti 2 kali sin 90, 2 kali 1 artinya. 2 kali 1 dapat hasilnya adalah 2. Selesai. Berarti jawabannya adalah 2. Nah, jadi kalau tidak bisa menggunakan metode substitusi langsung, bisa kalian jawab menggunakan metode penyederhanaan. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2, yaitu limit X mendekati 0 cos X kurang cos 3X per 1 kurang cos 2X. Nah, sekarang kita jawab sama-sama. Apa sih yang akan dirubah dari limit cos X dikurang cos 3X per 1 kurang cos 2X, dimana X-nya mendekati 0. Nah, yang dirubah adalah cos 2X atau 1 kurang cos 2X-nya. Perubahannya seperti apa? Nanti Ibu tuliskan di bagian samping. Kemudian sama bagian atasnya juga harus kita rubah cos X sama cos X dikurang cos 3X-nya kita rubah juga dalam bentuk perkalian, karena kan limit ini bisa dicoret apabila hanya dalam bentuk perkalian. Sekarang perubahannya seperti apa? Perhatikan langkah berikut. Nah, cos X dikurang cos 3X, atau Ibu misalkan cos X dikurang cos Y, atau sebelumnya Ibu tuliskan nih cos X tambah cos Y dan cos X kurang cos Y, supaya kalian mengingat materi sebelumnya di kelas 11. Nah, ingat kalau penjumlahan dari sinus, sin tambah sin, maka rumusnya adalah sin cos kosin. Dan untuk penjumlahan atau pengurangan dari kosinus, maka rumusnya berubah menjadi cos cos sin sin. Karena di sini pengurangan dan penjumlahan kosinus, maka perubahannya kan tadi jadi Ibu cos cos sin sin. Ibu tuliskan nih cos cos sin sin. Nah, bagian sininya ada tulisannya X tambah Y per 2, ini sama X kurang Y per 2, ini X tambah Y per 2, ini X kurang Y per 2. Nah, kalau di sini bagian depannya adalah 2, kalau yang ini bagian depannya adalah min 2. Supaya ingat, nanti buka aja materi kelas 11 matematika peminatan. Nah, lanjut lagi. Artinya dari soal yang tadi cos X dikurang cos 3X bisa kita rubah mengikuti rumus yang kedua, rumus yang ini. Cos X dikurang cos 3X, perubahannya adalah min 2 sin X tambah 3X per 2 dikali sin X dikurang 3X per 2. Artinya min 2 sin X tambah 3X, 4X bagi 2 berarti 2X, sin
X dikurang 3X min 2X. Min 2X bagi 2 berarti min 1 atau min X. Ketemu sin negatif X. Nah, dapat sudah perubahan yang bagian atas. Sekarang kita cari perubahan yang bagian bawah. Cos 2X. Nah, cos 2X sendiri terdapat 3 cara untuk merubahnya. Yang pertama, jadi cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Yang kedua, 1 min 2 sin kuadrat X. Berikutnya 2 cos kuadrat X kurang 1. Nah, sekarang kita sesuaikan nih, yang mana yang kita pakai, rumus pertama, kedua, atau yang ketiga. Nah, berhubung yang bagian atasnya perubahannya adalah menjadi min 2 sin 2X kali sin negatif X, kan ini semuanya sin isinya semuanya. Berarti kita lihat untuk cos 2X yang memuat sin yang mana? Rumus pertama dan juga rumus kedua. Nah, tetapi karena di sini ada angka 1 pada soalnya, 1 kurang cos 2X. Nah, kita juga harus menghilangkan angka 1, maka yang kita gunakan adalah rumus yang kedua. Maksud ibu tadi rumus 1 dan juga rumus yang kedua lah. Berarti yang kita gunakan adalah rumus yang kedua. Nah, supaya menghilangkan angka 1 dan juga merubah fungsi dari cos 2X. Nah, sekarang kita lanjutkan. Berarti bisa ibu tuliskan menjadi limit X mendekati 0, cos X dikurang cos 3X nya. Jadi perubahannya tadi min 2 sin 2X kali sin negatif X per 1 kurang cos 2X nya kan berubahnya jadi 1 min cos 2X nya kita ambil rumus kedua, berarti 1 min 2 sin kuadrat X sama dengan limit X mendekati 0 min 2 sin 2X kali sin negatif X nya ini kan bisa kita majukan ke depan, artinya nanti dia ketemu sama negatif yang bagian depan ini. Negatif ketemu negatif hasilnya jadi positif, langsung gue tuliskan lah positif aja di sini. Berarti ini sisa sin X per ini kalikan ke dalam, berarti kita tuliskan di sini 1 kurang 1 tambah 2 sin kuadrat X. Maka perubahannya 1 kurang 1 hasilnya adalah 0. Berarti yang tersisa adalah 2 sin kuadrat X. Nah, sekarang kita uraikan 2 sin kuadrat X nya. Limit X mendekati 0, 2 sin 2X kali sin X per 2 sin X kali sin X. Nah, sudah ada yang sama nih dan dalam bentuk perkalian, berarti boleh kita coret sinnya. Nah, sekarang yang mana lagi yang harus kita sederhanakan? Ya, yang harus kita sederhanakan yaitu sin 2X. Kita rubah sin 2X nya seperti contoh yang sebelumnya tadi yang sudah ibu contohkan. Kita rubah sin 2X menjadi 2 sin X cos X. Ibu lanjutkan di sini. Limit X mendekati 0, 2 sin 2X nya ibu rubah jadi 2 kali sin X cos X per 2 sin X. Nah, ternyata ada lagi di sini yang sama. Berarti yang sama ini dicoret lagi. Nah, kita coret yang sama. Duanya juga sama. Berarti yang tersisa adalah limit X mendekati 0, 2 kali cos X. Baru boleh kita substitusi. Kita substitusikan. Diperoleh 2 kali cos 0.
cos 0 berapa? 1, berarti 2 kali 1, hasilnya ketemu 2, selesai. Nah, jadi kayak gini caranya. Maka untuk menyelesaikan limit fungsi trigon, kalian harus banyak-banyak latihan agar terbiasa merubah fungsi trigonnya, mau merubah yang seperti apa. Jadi harus banyak-banyak latihan supaya terbiasa, supaya langsung ketemu ke hasil jawaban. Karena kan perubahannya bisa macam-macam, seperti yang cos 2x ini aja perubahannya ada 3. Sin 2x tadi cuma 2 sin x cos x perubahannya. Nah, belum tentu nanti di materi-materi atau di soal yang lainnya nanti perubahan tangannya gimana. Jadi harus banyak-banyak latihan. Sekarang kita coba jawab soal yang nomor 3. 2 kurang 2 cos 2x per x kuadrat sama dengan, kita sederhanakan sama-sama, limit x mendekati 0, sama-sama punya angka 2 nih bagian depannya, kita keluarkan 2-nya, jadi 2 kali 1 kurang cos 2x per x kuadrat sama dengan limit x mendekati 0. Tadi kan baru aja kita nih ngerjakan 1 kurang cos 2x. Hasil perubahannya tadi ketemu adalah 2 sin kuadrat x. Nah, jadi langsung berubah lah. Jadi hasil perubahannya jadi 2 kali 2 sin kuadrat x per x kuadrat. Habis itu diapakan? Nah, berhubung ini sudah sederhana, ibu tuliskan hasil paling sederhana dulu. Berarti jadi 2 kali 2 hasilnya adalah 4 sin kuadrat x per x kuadrat. Nah, kita substitusi sama-sama. Berarti langsung aja, jangan ditulis lagi limit x mendekati 0-nya. Berarti 4 kali sin kuadrat 0 atau sin 0 kali sin 0 per 0 pangkat 2. Ternyata yang diperoleh hasilnya adalah 0 per 0. Berarti tidak bisa hanya menggunakan metode penyederhanaan. Kita gunakan metode yang ketiga, yaitu rumus dasar limit fungsi trigonometri, dimana sini sudah ibu tuliskan ada 4 rumus. Nah, jadi 4 rumus ini yang harus kalian ingat dan cukup mudah. Tinggal kalau limit x mendekati 0, x per sin x sama dengan 1. Limit kalau dibalik sama dengan 1 juga. Kemudian ada limit x mendekati 0, x per tan x sama dengan 1. Kalau dibalik juga hasilnya sama, adalah 1. Nah, sekarang kita lanjutkan menggunakan rumus atau menggunakan metode yang ketiga. Nah, ini contoh soalnya. Sekarang sama lah seperti soal yang baru saja ibu kerjakan. Nah, sekarang kita kerjakan sama-sama. Kan tadi yang terakhir sampai sini nih, ibu tulis ulang di bagian samping. Berarti limit x mendekati 0, 4 dikali sin kuadrat x per x kuadrat. Ketemu caranya supaya sama atau supaya kita bisa menggunakan rumus yang sudah ibu bagikan, maka kita harus rubah posisinya, harus sama seperti yang ini nih, sin x per x. Berarti kita uraikan, yang ini kita uraikan, sin x nya juga kita uraikan. Berarti berubah jadi limit x mendekati 0, 4 dikali sin x kali sin x per x kali x. 4 ini kita majukan ke depan, berarti 4 kali limit x mendekati 0 sin x per x kali limit x mendekati 0 sin
X per X. Nah, jadi satu per satu nih dituliskan. Sesuai dengan rumusnya, limit sin X per X dengan X mendekati 0 nilainya adalah 1. Berarti kita tuliskan ini berubah jadi 1. Artinya gue tulis 4 kali 1. Yang ini juga berubah jadi 1. Berarti dikali 1 lagi. Maka ketemu hasilnya adalah 4. Nah, jadi kalau tidak bisa menggunakan metode penyederhanaan atau nanti setelah disederhanakan muncul 0 per 0, maka kita bisa menggunakan metode yang ketiga, yaitu menggunakan rumus limit fungsi trigonometri. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal yang nomor 2, yaitu limit T mendekati 0 tan 8T per sin 2T. Nah, untuk mengerjakannya, caranya kalian rubah dulu fungsi trigonnya menjadi salah satu dari rumus yang telah ibu tuliskan di bagian samping ini. Nah, jadi dirubah dulu. Kalau di sini X, bawahnya juga harus X. Berarti kalau di sini 4X, bawahnya juga harus 4X. Kalau di sini 7X, berarti bawahnya juga harus 7X. Berarti kita rubah, kita cari bagian bawahnya dengan cara memanipulasi. Nah, sekarang kalian perhatikan. Limit X mendekati 0 tan 8T per sin 2T. Tan 8T berarti kan yang harus kita munculkan dari tan 8T ini, yang kita munculkan adalah per 8T. Supaya memunculkan per 8T berarti bagian atasnya harus dikalikan dengan 1 per T per 1 per T. 1 per T dibagi 1 per T kan sama aja, nilainya hasilnya adalah 1. Ini bentuk manipulasi. Maka kalau ibu tuliskan limit X mendekati 0 menjadi tan 8T per T per sin 2T per T juga. Nah, T-nya kan sudah kita munculkan. Sekarang yang mau kita munculkan adalah angkanya, angka 8 dan angka 2. Berarti caranya dengan kita kalikan, karena yang bagian atas ini perlu 8, artinya dikali dengan 8 per 8, dan bagian bawahnya yang kita perlukan 2, artinya dikali dengan 2 per 2. Kan 8 bagi 8 ya 1, 2 bagi 2 ya 1 juga. Jadi tidak masalah untuk memanipulasinya. Sekarang kita lanjutkan. Limit X mendekati 0, 8-nya yang bagian bawah sepasang dengan T-nya, 2 yang bagian bawah juga sepasang dengan T. Berarti penulisannya menjadi tan 8T per 8T, sedangkan 8 yang bagian atas ibu tuliskan di sampingnya dikali 8. Untuk sinnya berarti sin 2T per 2T dikali dengan yang 2 bagian atasnya ibu tuliskan juga di sampingnya dikali 2. Nah, lanjut lagi ke bagian samping. Maka kalau kita tuliskan limitnya 1 per 1 dan perkaliannya kita majukan ke depan. Kalau kita majukan ke depan kan berarti tulisannya jadi 8 per 2 dikali dengan limit X mendekati 0 tan 8 T per 8T per limit X mendekati 0 sin 2T per 2T.
Nah, ini sudah sama nih, sama-sama yang bagian sininya 8, ini juga 8, ininya 2, di sini juga 2. Berarti bisa kita gunakan, diperoleh hasilnya adalah 8/2. Kalau sudah sama kan limit X mendekati 0 dan 8T/8T nya hasilnya adalah 1. Yang ini juga hasilnya adalah 1 karena tadi sudah sama nilainya. Maka diperoleh 1/1. 8 kali 1 8, 2 kali 1 2. 8/2 diperoleh hasil yang terakhir adalah 4. Jadi nilai limit dari tan 8T per sin 2T di mana T nya mendekati 0 adalah 4 nilainya. Selesai. Nah, jadi ini contoh-contoh soal dari limit fungsi trigonometri. Silakan kalian kerjakan latihan-latihan soal di sana, sudah banyak Ibu sediakan soal. Karena dalam limit fungsi trigonometri ini ada bermacam-macam perubahan-perubahan bentuk, karena identitas trigonometri sendiri seperti yang kalian tahu banyak rumusnya atau banyak macamnya. Nah, kalau tidak melakukan latihan-latihan maka kalian mungkin akan kesulitan ketika menjawab soal limit fungsi trigonometri. Nah, semoga kalian bisa memahami materi yang Ibu ajarkan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, yaitu limit tak terhingga. Cukup sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.